Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kesempatan maghrib yang mulia ini, tentu saya mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan maghrib kali ini kita diperkenankan kembali hadir di rumah Allah ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi, di masjid yang kami cintai. Semoga segala kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita panuti dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, hari ini kita sudah berada di tanggal 3 Zulhijjah, kalau saya tidak salah. Maka berkenan dengan itu, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah memetik hikmah dari pelaksanaan Idul Kurban. Kurang lebih 7 hari ke depan insyaallah kita umat Islam di seluruh penjuru dunia akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Tentu ada hikmah di balik peristiwa ini yang sama-sama kita ketahui bahwa inilah berawal dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri Ismail alaihissalam. Berawal dari sebuah mimpi di tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah. Jadi 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya. Hari pertama beliau mimpi, beliau belum yakin ini perintah Allah atau godaan setan ini. Kalau perintah Allah kok luar biasa, anak sendiri disuruh potong. Kalau ini setan tapi kok jelas sekali. Dia belum yakin. Tanggal 9 mimpi lagi yang sama. Mulai ada keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah mantap dia. Ini benar-benar perintah Allah. Maka dilaksanakanlah perintah itu. Dalam kisahnya dalam surah As-Saffat bisa kita baca. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ketika usia Ismail waktu itu sudah sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, dalam riwayat dijelaskan umurnya Ismail waktu itu 7 tahun. Di riwayat yang lain 11 tahun. 7 atau 11 tahun lah. Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jawaban yang luar biasa dahsyat keluar dari seorang mulut anak kecil. Ismail kecil menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kalau ini memang perintah Allah, laksanakan saja. Insyaallahu minas sabirin, semoga engkau mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Jawaban anak kecil yang orang dewasa saja belum tentu bisa mengeluarkan jawaban yang sedahsyat ini. 7 tahun, Pak. Ini jawaban anak soleh. Kalau jawaban anak cerdas,
Mungkin tidak begini. Nah, kaparentana pun Allah Ta'ala disuruh saya menyembelihmu. Kalau anak cerdas tapi dia tidak soleh, tidak begini jawabannya. Mungkin dia akan bilang, magi koidi na dua pak matoatoai. Jadi malolompie. Tapi Ismail anak soleh, jawabannya luar biasa. Laksanakan saja wahai bapakku, semoga engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa yang luar biasa dahsyat ini? Yang pertama tentu makna dari berkurban itu sendiri. Diajarkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa membangun dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini yang kita saksikan pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Selesai kita melaksanakan Idul Adha, salat, disyariatkan untuk memotong hewan kurban. Untuk apa ini? Berbagi kepada saudara kita yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Jadi tidak ada amalan yang paling dahsyat, yang paling dicintai Allah di hari itu kecuali menyembelih hewan kurban. Bagi yang mampu. Tapi kalau dipikir-pikir di zaman kita sekarang, semua orang mampu. Kenapa? Kita di rata-rata hampir semua masjid itu 1,8 juta per orang untuk berkurban itu. Kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita nabung 5.000, Pak, sama dengan uang jajangnya anak-anak yang mungkin barangkali SD, bahkan jauh lebih besar jajangnya anak-anak. 5.000 rupiah dikali 30 hari sama dengan 150.000. Dikali 12 bulan 1.800.000. Pas bisa kita berkurban dengan 5.000. Tapi faktanya ternyata semua banyak orang yang tidak sanggup. Kenapa? Karena kita memang lalai. Lalai, Pak. Hal ini makna pertama, diajarkan kepada kita untuk berbagi. Bukan hanya hal-hal yang sederhana barangkali. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga dimaknai seperti itu, berkorban. Misalnya kita lagi jalan, di lampu merah misalnya kita berhenti, itu didikannya di situ, berkorban waktu sebentar, sejenak untuk mematuhi aturan. Karena pada kenyataannya tidak semua orang sanggup menaati aturan yang seperti itu, walaupun dia orang beriman. Kan? Lampu merah, jalan aja dia tidak peduli. Pak, itu salah satu makna berkorbanlah sedikit waktu. Nah, makna intinya adalah yang tadi, berbagi, diajarkan kita untuk membagi harta. Di hari raya Idul Adha itu untuk menyenangkan saudara kita yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, salah satu hal yang paling disesali orang yang mendekati sakaratul mautnya adalah mereka yang tidak mau berbagi. Jadi orang yang hidupnya pelit, tidak mau berbagi, itulah satu hal yang sangat disesali ketika menghadapi sakaratul maut adalah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, tunda sedikit ajalku, berikan aku kesempatan sedikit lagi ya Rabb, tambahlah umurku sedikit. Untuk apa? Fasaddaq, saya ingin bersedekah. Baru dia mau berbagi, ajal sudah dekat. Makanya di dalam ayat selanjutnya Allah sampaikan, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sama sekali tidak akan menunda saat kematian apabila memang sudah tiba. Maka kesempatan terbaik ini adalah kita manfaatkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan penegasan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini jelas sekali nih. Kalian
belum akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sama sekali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan, membagi harta yang kalian cintai. Salat berjamaah kita kebaikan. Datang kita mendengarkan taklim seperti ini kebaikan. Berpuasa sunnah kita kebaikan. Tapi ingat, kalian belum sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi ternyata membagi itu adalah salah satu tolak ukur dari kesempurnaan iman, kesempurnaan kebaikan menurut Al-Quran Al-Karim. Jadi jangan kita merasa sudah baik benar dengan datang kita berjamaah. Kata Al-Quran, kalian belum sampai pada kebaikan yang sempurna itu sebelum kalian berbagi. Jadi ini makna hikmah yang pertama dari peristiwa ini, diajarkan kepada kita, dilatih, dicambuk kita untuk dapat berbagi. Jadi berbagi itu memang dipaksa dulu lah, paksa diri. Kalau sudah jadi program, ini yang dahsyat. Ada orang yang memang menjadikan program dalam hidupnya itu berbagi setiap hari, bersedekah setiap hari. Bukan momen-momen tertentu, ada misalnya peristiwa lalu dia nyumbang. Enggak, dia memang program. Tiada hari berlalu tanpa dia bersedekah. Ini salah satu makna yang paling utama dari peristiwa ini adalah diajarkan kita untuk berkurban. Itu yang pertama, saudaraku. Hikmah kedua yang bisa kita petik dari peristiwa Idul Kurban adalah kita melihat ketaatan seorang hamba bernama Ibrahim alaihissalam terhadap Tuhannya. Jadi ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya ini ujian yang luar biasa berat, ujian yang berbentuk perintah yang dahsyat. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, surah ke-29 Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji apa-apa. Jadi Allah itu tidak membiarkan kita begitu mudahnya, saya sudah beriman kepada Allah. Tidak semudah itu, saudaraku. Kata Allah, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji apa-apa. Jadi kalau Allah mau tahu kadar kualitas keimanan kita sebagai hamba, itu Allah memberikan ujian. Ujian banyak bentuknya, ada perintah, ada larangan, ada sakit, ada musibah. Nah, ujian yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim adalah untuknya perintah. Ujian yang berbentuk perintah yang luar biasa dahsyat. Yang kalau di zaman kita sekarang barangkali perintah ini diturunkan, barangkali tidak ada orang yang sanggup melaksanakan. Jangankan disuruh menyembelih anak sendiri, menyembelih anak orang saja, saya pribadi tidak sanggup, Pak. Apalagi anak sendiri. Makanya perintah ini tidak turun di zaman sekarang, karena Allah tahu kadar kualitas iman kita di zaman sekarang itu tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olah Allah yang mengatakan, wahai Ibrahim, dulu engkau memang cinta kepadaku, engkau taat kepadaku, tapi sekarang setelah engkau punya anak, wahai Ibrahim, rasa cintamu terhadap anakmu telah masuk ke dalam hatimu. Sekarang buktikan Ibrahim, engkau lebih cinta kepadaku atau engkau lebih cinta kepada putramu. Sembelih anakmu. Allahu Akbar. Perintah yang dahsyat ini berhasil dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai dipuji oleh Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul bin. Ini sungguh ujian yang nyata. Lalu apa konteksnya dengan kita umat Islam di zaman sekarang? Nah, ini hikmahnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim perintahnya berat, luar biasa dahsyat, mampu dia kerjakan, bagaimana dengan umat Islam kita di zaman sekarang?
Secara jujur kita akui bahwa di zaman kita sekarang justru perintahnya ringan. Dek nama tanah. Tapi ternyata tidak semua orang sanggup mengerjakan. Jadi ada kontradiktif. Ada sebuah keterbalikan. Nabi Ibrahim perintahnya berat, sanggup dia kerjakan. Di zaman kita sekarang perintahnya ringan, tidak semua orang sanggup kerjakan. Apa contohnya? Yang real, misalnya pelaksanaan sholat Jumat. Kita diperintah melaksanakan sholat Jumat, kerjakan sholat Jumat secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan seluruh urusan duniawi. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian mengingat kepada Allah. Jadi perintahnya itu. Maksudnya bergegas ke masjid ketika hari Jumat. Masuk ke masjid, ambil shaf pertama, duduk berzikir, menunggu datangnya masuk waktu Jumat. Apa yang terjadi di zaman kita sekarang? Banyak orang datang ke masjid di luar, Pak, di teras. Maka tahu buat di dalam khutbah, mereka juga khutbah di luar. Mereka tidak tertarik dengan khutbah. Ada yang begitu di sini. Di masjid juga begitu. Semua masjid yang saya datangi khutbah di Bulukumba, Pak, fenomena yang sama sering terjadi. Bahkan ada salah satu masjid di sekitar kota di Bulukumba ini. Kalau saya datang khutbah di masjid itu, lebih banyak orang yang di luar daripada di dalam. Itu dahsyat. Maulana pasti tahu juga masjidnya, saya rasa. Dan itu sudah berapa kali saya hantam, dan mereka tidak mempan. Tidak mempan sama sekali, Pak. Kalau anak-anak, ya enggak apa-apalah, masih wajar berlari-lari di luar kalau khutbah. Tapi kalau kumis sudah putih, rambut sudah putih, masih mengobrol, khutbah berlangsung, apa yang kita tunggu itu? Agak ditajeng. Allahu Akbar. Dan fenomena ini hampir semua, Pak, masjid. Bahkan kemarin Jumat, yang kemarin ini saya khutbah, itu banyak saya lihat di teras itu, di dalam kota, saya tidak usah sebutkan masjidnya. Saya sudah singgung, bukan singgung lagi, memang saya sebutkan. Saya sebutkan langsung, Bapak yang di luar, saya itu sedih melihat Bapak. Saya khutbah begitu, Pak. Sampai saya ngomong begitu. Saya sedih melihat Bapak yang di luar mau khutbah berlangsung, rambut sudah putih, kapan mau sadar, Pak? Masih tidak bergerak juga. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Padahal perintahnya kan ringan ini, ringan. Sekali seminggu datang ke masjid setengah 12 paling lambat. Duduk ke depan. Sudah begitu aja, selesai sholat pulang. Masa iya kita tidak bisa menyiapkan waktu sekali seminggu hanya untuk itu? Ya kan? Padahal di keterangan yang lain sering kita baca, setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menutus beberapa malaikat turun di bumi, berdiri di tiap-tiap pintu masjid, bukan di pintu pagar. Di pintu masjid. Untuk apa malaikat ini? Mengabsen, mencatat setiap muslim yang datang mengerjakan sholat Jumat. Sampai kapan? Sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau khatibnya sudah naik mimbar, malaikat menutup buku catatannya, malaikat ikut mendengarkan khutbah. Allahu Akbar. Bayangkan, Pak, malaikat aja ikut mendengarkan khutbah, apalagi kita. Artinya apa? Orang yang masuk ke dalam masjid, khatibnya sudah berlangsung, tidak ada namanya dalam buku catatan. Jadi nanti di akhirat, kamu tidak pernah sholat Jumat di dunia. Sering, Pak, saya tidak pernah alfa. Mana buktinya? Kita tidak punya bukti. Kenapa? Ya pada tamat narik kulit mak Jumat, mas sempajang. Jadi sekali lagi, ini ujian yang sangat ringan, tapi tidak semua orang sanggup mengerjakan. Satu. Fenomena kedua dalam sholat Jumat, engkau tahu maka timungkah, cepat dia datang. Tapi apa? Aliri nasabah. Kan cari tiang dia. Begitu khutbah berlangsung, tidur dia. Lelap. Iya kan? Begitu
khatibnya sudah barakallahu li. Dia lain, dia baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma. Doa bangun tidur dia baca. Orang sudah barakallah, dia alhamdulillah. Kenapa? Tertidur dia. Paling mulia. Kata Nabi, andai kata kalian tahu keutamaan saf pertama dalam masjid ketika hari Jumat, maka niscaya kalian akan mengundi untuk mendapatkan tempat ini. Ada maknanya luar biasa, berarti dahsyat nih saf pertama dibanding saf kedua. Sehingga andai kata kelihatan nih, tidak ada orang yang mau di saf kedua. Tidak ada, andai kata kelihatan. Disinilah letak maha adilnya Allah. Tidak diperlihatkan secara nyata, supaya hanya orang-orang yang terbuka mata batinnya yang mampu melihat itu. Kalau diperlihatkan, tidak ada orang yang mau duduk di belakang, semua akan berkelahi ini memperebutkan. Jadi di situ maha adilnya letaknya oleh di situ. Salah satunya adalah tidak diperlihatkan secara nyata. Jadi ini hikmah yang kedua adalah ketaatan seorang hamba. Kalau kita benar-benar memahami, mempelajari makna Idul Adha ini, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuma sekedar perintah sholat, cuma 5 kali sehari, waktunya pun tidak lama, 5 menit, 10 menit orang sholat paling lama. Berjamaah. Ini semua ada perintah-perintah Allah yang ringan. Ada yang sedikit, tapi ya lumayan banyak yang sanggup. Apa itu? Sholat malam. Ini ada sholat malam dengan kebutuhan dunia, itu biasanya kalah dia sholat malam. Nih kayak kemarin nih. Kemarin kita menonton Piala Eropa. Ini penggemar bola semua ini. Siapa yang juara? Itali lawan Inggris. Kalah Inggris ya. Copa Amerika, Argentina juara. Kita tidak mengatakan bahwa itu salah menonton bola, tapi ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di situ. Kenapa? Karena jam mainnya itu di sepertiga malam yang akhir, betul? Jam 2, jam 3. Perintah Al-Qur'annya adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam dikala orang lain tidur lelap, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Kalau ini yang engkau lakukan, Allah akan mengangkatmu pada posisi maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah. Bangun di sepertiga malam yang akhir untuk sholat tahajud, bukan untuk nonton bola. Anehnya di situ Pak, kalau orang nonton bola sanggup dia bangun itu, setel alarm sekali bunyi bangun dia. Tapi kalau sholat udah dibangunin sama tanpa pakai alarm, diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak mengerti. Apa hidayahnya? Kencing, buang air kecil jam 3 itu hidayah. Nih saya ulangi saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan rasa mau kencing jam 3, jam 2 itu hidayah. Manfaatkan itu, ambil itu kesempatan itu mahal. Tidak diberikan Allah kepada semua orang. Jadi kalau misalnya mau nonton bola jam 3, awali bangun jam 2, sholat, selesai sholat nonton. Luar biasa. Jadi salah satu hikmah yang kedua adalah ujian berbentuk ketaatan seorang hamba bernama Ibrahim kepada Tuhannya dalam menjalankan perintahnya. Hikmah yang ketiga yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Ismail alaihissalam diminta oleh orang tuanya nyawanya. Allahu Akbar. Bukan hartanya yang diminta, nyawanya. Wahai anakku, nasuruk apu Allah Ta'ala menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Silahkan ayahku, sembelihlah saya, mudah-mudahan kau termasuk mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Kesanggupan seorang anak yang luar biasa dahsyat, yang barangkali di zaman kita sekarang ini sulit Pak.
menyamai peristiwa ini. Kita di zaman sekarang apa coba? Orang tua kita menyuruh yang ringan-ringan saja, kadang-kadang kita tidak sanggup. Bahkan ada orang yang bertetangga dengan orang tuanya, 1 bulan kadang-kadang dia tidak menengok orang tuanya. Allahu Akbar. Padahal Nabi sudah sampaikan, ridhollahi fi ridhul walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah dalam ridho kedua orang tua, murkanya Allah pun ada dalam murka kedua orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua sudah ridho terhadap perjalanan hidup kita ini insyaallah barokah. Tapi kalau orang tua murka, marah kepada kita, kalau orang Bugis bilang menurut dia wauluwe, menurut dia seajeta, masapa perempuan tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Orang tua kita dulu mendidik kita itu luar biasa, Pak. Makanya kita dulu takut, hormat kepada orang tua. Beda kita di zaman sekarang. Perbedaan zaman itu dulu, kalau orang tua kita duduk begini, kita anak-anak itu tidak ada yang berani lewat di sini. Dulu, yang seumuran dengan saya pasti tahulah. Anak-anaknya mah kok sudah begini, kode mulai nah lu taruh depan lu. Bedanya itu orang tua kita dulu mendidik kita. Benar-benar luar biasa, Pak. Ketaatan seorang anak Ismail kepada orang tuanya. Ini menjadi hikmah yang ketiga yang mesti kita contoh. Bahkan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, sungguh celaka mereka, ragima anfu, 3 kali beliau ulang. Summa ragima anfu. Qila ma ya Rasulullah, siapa mereka yang celaka itu ya Rasul? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima summa lam yadkhulil jannah. Sungguh celaka mereka, kata Nabi, yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia tua atau salah satu dari keduanya dalam usia tua, summa lam yadkhulil jannah, tapi dia tidak bisa mendapatkan surga. Celaka dia. Makna hadis ini dalam sekali nih, luar biasa, Pak. Macilakai seorang anak, celaka seorang anak mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di usia tua, tapi dia tidak bisa mendapatkan surga. Artinya apa? Seorang orang tua bisa memasukkan anaknya dalam surga melalui apa? Doanya. Kita ambil satu kisah ya kan. Di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah siapa yang menjadi temanku nanti di surga. Dijawab oleh Allah, temanmu nanti Musa seorang penjual daging di pasar Anu. Datang Nabi Musa cari penjual daging itu. Dia lihat, oh tanda-tandanya, ciri-cirinya ini nih orangnya nih. Diikuti orang ini, pulang ke rumahnya. Selesai jual daging, dia sisakan 1 genggam, dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia rebus dagingnya. Setelah matang, dia suapi ibunya yang sudah tua itu. Selesai disuapin, ibunya doa, ya Allah, jadikanlah anak saya ini temannya Nabi Musa di surga nanti. Allahu Akbar. Amalan si anaknya sederhana, tapi doa ibunya itu yang dijawab oleh Allah. Maka makna dari hadis ini adalah, kalau kita mendapati orang tua masih hidup, itu luar biasa. Kesempatan besar. Ada yang sudah kehilangan orang tua? Yang sudah orang tuanya hilang dua-duanya? Om Cino, termasuk saya. Oh, Bapak. Ibu saya meninggal, saya masih kelas 3 SMA. Saya masih remaja. Lagi butuh-butuhnya kasih sayang seorang ibu saya meninggal. Bapak saya meninggal 2016, belum lama, Oktober 2016 jam 2.25 hari Rabu dini hari, dalam keadaan saya peluk. Akan sangat terasa, Pak, ketika orang tua sudah tidak ada, kita akan merasakan kehilangan di saat-saat seperti kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Disitulah baru terasa. Kita pulang dari sholat Id, sampai di rumah, kita melihat tetangga depan datang ke ibunya, dia salaman dengan ibunya, dia peluk ibunya sambil menangis,
dia bersimpu di kaki ibunya, bahagia dia di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mendapati orang tuanya masih hidup. Kita juga menangis di rumah, sedih. Kenapa? Tidak ada lagi orang tua. Barulah terasa, oh begini rasanya tidak punya orang tua. Tapi ketika orang tua kita masih hidup, kadang-kadang kita menyakiti hatinya. Keberkahan hidup hanya bisa kita raih dari doa dan restu kedua orang tua. Walaupun sederhana kita punya amal ibadah, orang tua kita doakan terus kebaikan buat kita, insya Allah barokah. Karena kata Nabi, ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi mustajabnya. 3 doa yang sangat mustajab, yang tidak diragukan lagi. Siapa mereka? Da'watul mazlum, 1. Doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, dakwanya beri, doanya beri. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang perjalanan. Wa da'watul walidi liwaladih, doanya orang tua terhadap anaknya. Tembus arsy itu. Apalagi kalau di sepertiga malam yang akhir, orang tua kita bangun, ibu kita bangun, menangis di hadapan Allah, dia doa, ya Allah, berikan keberkahan hidup terhadap anak hamba, ya Allah, mudahkan dia mencari rezeki yang halal. Terbuka tuh pintu-pintu langit, turun keberkahan kepada si anak. Ini adalah hasil dari bakti. Tapi kalau sesuatu dipakai cacai itu matuai, oh, doa itu jauh. Doa itu jauh. Salah sedena lo doa anu maja. Tapi kita tidak boleh, Pak, Ibu. Orang tua itu tidak boleh mendoakan jelek anaknya. Kenapa? Yang namanya orang tua itu makbul, Pak. Jangankan dia doa, sumpah saja manjur dia. Jadi ajak kita sumpah anaknya. Karena itu sumpahnya orang tua itu manjur. Walaupun kadang-kadang main-main, saking manjurnya, walaupun main-main jadi itu. Kita dengarkan kisah kan, pernah seorang anak kecil umur 5 tahun yang nakal itu. Ibunya mau bikin pesta, bikin kue ibunya, sudah jadi kuenya, dihidangkan di meja. Masuk anaknya yang kecil 5 tahun itu bawa pasir, dihamburkan pasir itu di atas kuenya. Kalau ini terjadi di kita, apa yang kita lakukan terhadap anak ini? Balok-balok, kira-kira tepat ya. Elo ni acara tamu sudah mau datang anaknya dihambur pasir. Allahu Akbar. Ibunya marah, manusiawi. Marah dia, mangkel juga. Tapi dari mulutnya keluar sumpah. Apa sumpahnya? Tapodo mancaji ko imam na Masjidil Haram. Bayangkan sumpahnya. Dan tahukah Bapak Ibu siapa dia? Dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, imamnya Masjidil Haram sekarang. Allahu Akbar. Itu kecilnya nakal, Pak, disumpahi sama ibunya. Jadi apalagi kali didoakan tengah malam, jadi dia mendaftar kita CPNS, mendaftar kita polisi, datang ke orang tua, Pak, Mak, dicapu-capu, Mak, tak ilau doa ngakak, mendaftar ke CPNS, mudah-mudahan lulus suka. Bangun tengah malam ibu tak doa, dia mengangkat tangannya, mengalir air matanya mendoakan kita, tembus arsy. Kita bisa berdiri tegak begini mungkin karena doa-doa orang tua kita dulu. Bisa hadir di majelis taklim walaupun kita dulunya nakal barangkali, tapi karena doa orang tua kita, ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anak kami ya Rabb, agar mereka termasuk orang-orang yang soleh-soleha. Doa orang tua kita dulu, sekarang ini dijawab oleh Allah. Datang kita dihadir di majelis seperti ini. Ketaatan seorang anak. Ini pun juga refleksi dari doa orang tuanya. Isa jam berapa? Jam 7 lewat 10. Baik, saya ambil bagian terakhir karena saya juga ada jadwal malam ini. Jadi saya mengambil bagian terakhirnya. Ini adalah refleksi doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doanya praktis, simple untuk kita semua orang tua, tidak macam-macam. Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah, karuniakan kepada anak kami supaya menjadi hafiz Quran. Tidak, dia tidak berdoa begitu.
Ya Allah, jadikan anak saya ini supaya menjadi orang kaya. Tidak dia. Ya Allah, jadikan anak saya supaya menjadi orang yang ulama. Tidak. Doanya Nabi Ibrahim simple, praktis, padat. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh. Satu saja. Minta soleh, diberikanlah Ismail itu. Yang tidak hanya sekedar soleh, tapi diberikan predikat Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hikmah saja yang bisa kita ambil. Tentu banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Tapi karena waktu yang terbatas, kemudian yang kedua keterbatasan ilmu yang kami miliki, sehingga kami tidak bisa memaparkan secara luas. Tapi insya Allah di beberapa kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan kisah-kisah seperti ini untuk menjadikan pelajaran, iktibar, nasihat, pelajaran buat kita bersama, terutama kepada pribadi. Ini barangkali saudaraku, semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntun langkah perjalanan hidup kita ke depan, agar senantiasa berjalan di jalan yang diridhoinya insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.